Halo warga Jakarta, kembali lagi bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini Kamis 5 Maret 2026 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Basnas Bazis Jakarta Pusat menyalurkan santunan dan beasiswa dalam acara Berkah Ramadan di kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Bantuan ini diberikan kepada 1.700 guru ngaji, marbot hingga mahasiswa. Capaian zakat infak dan sedekah Jakarta Pusat mencapai 42 miliar rupiah lebih dan akan digunakan untuk membantu penyelesaian masalah sosial dan bedah rumah warga kurang mampu. Pemkot Jakarta Utara menyegel 2 lapangan padel di kawasan Ancol dan Pluit karena belum mengantongi izin persetujuan bangunan gedung atau PBG. Tindakan administratif ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata ruang kota yang tertib. Pihak pengelola mengakui kekeliruan tersebut dan berjanji segera melengkapi seluruh persyaratan agar usaha dapat kembali beroperasi. Pemprov DKI Jakarta memperkuat ketahanan pangan melalui kolaborasi strategis misi dagang bersama Provinsi Jawa Timur. Sinergi ini bertujuan memastikan kepastian pasokan beras hingga cabai, sekaligus memperpendek rantai distribusi barang. Dengan nilai perdagangan mencapai 89 triliun rupiah, kerjasama ini diharapkan menjaga stabilitas harga dan mendorong kesejahteraan UMKM di kedua provinsi. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama berita Jakarta hari ini. Warga Jakarta, terutama orang tua yang punya balita, jangan lupa dibawa ke posyandu ya untuk melakukan vaksinasi campak. Karena di awal tahun 2026, kasus campak di Indonesia melonjak hingga 8.000 kasus dan menempatkan Indonesia sebagai negara tertinggi kedua di dunia setelah Yaman. Untuk menekan penyebaran penyakit campak di ibu kota, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan percepatan pelaksanaan program vaksinasi. Kementerian Kesehatan melaporkan adanya lonjakan signifikan kasus campak pada awal tahun 2026, dengan lebih dari 8.000 kasus suspek di tanah air. Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan akan menggalakkan kembali program vaksinasi di seluruh wilayah Jakarta. Pramono menyebut bahwa tim posyandu yang baru saja dilantik di berbagai tingkatan akan menjadi garda terdepan. Tugas utama mereka adalah memberikan sosialisasi dan edukasi, terutama kepada para ibu, guna menyikapi adanya kelompok masyarakat yang masih menolak vaksinasi. Dan tadi kalau pertanyaan campak itu, maka vaksinasi akan kami galakkan. Kemarin kebetulan barusan dilantik tim posyandu pada tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, maka salah satu tugas utamanya adalah mensosialisasikan vaksin. Langkah ini diambil bukan hanya untuk membentuk kekebalan komunitas, tetapi juga sebagai upaya edukasi bagi kelompok masyarakat yang masih enggan menerima imunisasi. Tak hanya campak, Pemprov DKI juga tetap memfokuskan perhatian kepada 2 isu kesehatan utama lainnya, yakni penanganan stunting dan penyakit TBC. Kedua hal ini menjadi konsentrasi penuh karena masih menjadi tantangan besar bagi kualitas kesehatan warga ibu kota. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, fenomena pengemis dan manusia gerobak kembali menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bukan sekedar tindakan tegas dengan penertiban humanis, tapi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menyiapkan solusi jangka panjang bagi mereka agar tidak kembali ke jalan.
Pemprov DKI Jakarta membuka kesempatan lapangan pekerjaan seperti pasukan oranye yang syarat minimalnya hanya ijazah SD. Hal itu diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai melantik 521 pejabat fungsional di Balai Kota Jakarta. Dari ratusan pejabat yang dilantik, 473 diantaranya merupakan personel Satpol PP. Pramono meminta momentum pelantikan ini diikuti dengan penguatan penegakan aturan di lapangan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kehadiran manusia gerobak dan pengemis musiman yang kerap muncul menjelang Lebaran. Kebetulan hari ini juga dilantik fungsional Satpol PP yang mayoritas kami akan meminta mereka untuk mengambil tindakan tegas terhadap tindakan para pengemis yang ada di Jakarta. Karena itu tidak mencerminkan sebagai kota global, tetapi apapun sebagai pemerintahan kami tentunya ingin bisa semua orang di Jakarta mempunyai kesempatan untuk bekerja. Misalnya PJLP yang dulu syaratnya untuk pasukan oranye itu kan SMA, sekarang syaratnya SD saja. Meski penertiban terus dilakukan, Pramono menegaskan bahwa pendekatan yang diambil hanya tetap mengedepankan sisi kemanusiaan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Kabar gembira nih buat warga Jakarta yang ingin nambah keahlian. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PPKD Jakarta Pusat membuka pendaftaran pelatihan gratis batch 2 pada 12 Maret mendatang. Tersedia 4 kelas pilihan mulai dari barista, gambar konstruksi cat, digital marketing hingga akuntansi junior. Selain gratis, pelatihan selama 30 hari ini juga dilengkapi dengan sertifikasi resmi BNSP. Pantau terus informasi selengkapnya melalui media sosial @ppkdjp. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Warga Jakarta diminta tetap waspada terhadap segala perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.